Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita, alhamdulillah, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Yai Haji Muhammad Anwar LCMM. Mari kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Baik, yang sama-sama juga kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid, pengasuh dan pembina dari Yayasan Yashfa Mata Hati. Mohon maaf untuk pada malam hari ini, kebetulan beliau sedang ada tugas, jadi belum bisa bergabung pada malam hari ini. Untuk itu saya menggantikannya. Juga yang saya hormati seluruh tim manajemen Tadabbur Quran yang mensupport jalannya acara kajian kita pada malam hari ini. Yang tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah Yashfa Mata Hati yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kajian rutin Yashfa Mata Hati, kajian mingguan yang insya Allah hari ini masuk kepada minggu ketiga bulan Desember. Semoga kita semua selalu diberi keistiqomahan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian yang disampaikan dalam kajian mingguan Yashfa Mata Hati ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, manusia agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat yaumul hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini Yashfa Mata Hati akan memberikan kajian dengan tema bagaimana sikap seorang muslim dalam hadapi musibah. Untuk itu, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah sekalian, pada malam hari ini tema yang akan disampaikan guru kita adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Seperti yang kita sama-sama ketahui dan kita dengar beberapa waktu lalu, Indonesia banyak diberikan musibah gempa, diantaranya saudara-saudara kita yang di Cianjur, yang ada beberapa mendapatkan musibah berat, juga saudara-saudara kita yang di Garut dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Lalu semoga kita semua terlindungi dari musibah berat dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bila kita menghadapi musibah, baik musibah besar maupun musibah
yang ringan, apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Bagaimana Allah memberikan firman-Nya dalam Al-Quran dan bagaimana Rasulullah mencontohkannya kepada kita semua. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar LCMM. Seperti biasa, nanti guru kita akan menyampaikan materinya dalam waktu 1 jam, dan kita akan membuka sesi tanya-jawab bila ada dari jamaah yang ingin memperjelas materi yang disampaikan oleh Ustadz, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan jamaah sekalian menuliskannya di kolom chat. Ya, baik. Untuk itu, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar LCMM, dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, Ibu Hajjah Kinanah, syukran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la walida wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaba. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu pada posisi beberapa tingkatan yang lebih tinggi. Pada posisi berapa tingkatan yang lebih tinggi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuju ke tempat pembelajaran ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, ayuhal mustarikun wa ayyatuhal mustarikat fi al-halaqah al-islamiyah. Bapak Ibu segenap peserta kajian Islam wafaqakumullah. Ibunda kita Hajjah Kinanah Masduki yang tetap setia bersama kita untuk menghantarkan kajian ini. Terkhusus dan teristimewa pembimbing kita, pengasuh kita, Yasfa dan Mata Hati, Al-Ustadz Ad-Doktor Kiai Nasiruddin Khalid MA, yang dengan segala upaya mencoba untuk melakukan kerjasama dengan ibu bapak semuanya melalui wadah Yasfa dan Mata Hati, melakukan sejumlah kegiatan keagamaan. Satu di antaranya adalah kajian keislaman per tiap 2 minggu sekali.
Mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada malam hari ini menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal dan ibadah terbaik kita di malam hari ini yang siap menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang sholihin dan sholihat. Mari sama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua, sholawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, mari kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Allah Maha Tahu, rahimahumullah. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Sementara orang tua kita, saudara-saudara kita yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur untuk taat dan beribadah kepada Allah, sehingga mereka berkualitas. Khairun nas, orang yang terbaik adalah man tola umruhu, orang yang umurnya panjang, tetapi wahasuna amaluhu, karyanya lebih baik. Pun untuk kita dan keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, melimpahkan rahmah, taufik, hidayah, maunahnya kepada kita. Ala hadhihin niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Untuk kajian kita pada malam hari ini, tadi temanya sudah disampaikan oleh ibunda kita, karena memang saya lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat current, hal-hal yang sedang mengemuka, hal-hal yang sedang terjadi, diantaranya adalah mengenai musibah. Oleh karenanya, agar kita menghadapi musibah ini jangan hanya seperti mobil pemadam kebakaran, begitu ada informasi kebakaran, maka udah langsung omyo. Nah, bukan omyun. Omyun ini artinya udah kalang kabut, udah kayak apa. Untuk segera memadamkan kebakaran. Habis itu selesai. Kita bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan bantuan dari teman-teman kita, saudara kita, untuk mereka yang sedang tertimpa. Habis itu udah selesai. Tidaklah seperti itu. Oleh karenanya, maka kita akan mencoba membahas dalam waktu yang singkat, kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, sebenarnya bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi berbagai petaka bencana musibah itu. Ibu dan Bapak yang terhormat tidak bermaksud menggurui kepada Ibu dan Bapak, tapi dalam rangka untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dalam rangka bertolabur ilmi, sekaligus dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri,
maka izinkanlah al-faqir ila rahmatillah, saya Muhammad Anwar mohon izin untuk memaparkan materi ini melalui PowerPoint yang sudah kami persiapkan. Baik, mohon izin. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, tampak ya Ibu Kinana? Sudah, materinya? Baik. sudah. Oke. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Miladiyah. Kalau yang biasa kita sebut adalah al-yauma yaumus sabti as-sabi'a asyara min Desember sanata alfaini wasnaini wa ishrina miladiyah. Al-muwafiqu fi ar-rabi'i wal ishrin min Jumadal ula sanata alfin wa arba'inatin wa arba'ina hijriyatan. Ini yang sering kita latih kepada teman-teman. Salah satu mumayyizat, keistimewaan sebagai bentuk differentiation kita yang menekuni dalam bidang bahasa Arab tentunya harus sudah melekat pada diri kita bagaimana menyebut hari, tanggal, bulan dan tahun baik Masehi maupun Hijriyah. Al-yauma yaumus sabti as-sabi'a asyara min Desember sanata alfaini wasnaini wa ishrina miladiyatan. Ini tanggal Masehinya. Al-muwafiqu fi ar-rabi'i wal ishrin, malam hari ini sudah tanggal 24 tadi sejak masuk maghrib. Al-muwafiqu fi ar-rabi'i wal ishrin min Jumadal ula, yang biasanya orang banyak sebut Jumadil awal. Menurut kaidah bahasa Arab dan yang lazim di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah adalah Jumadal ula. Jumada bentuknya mu'annas, maka ketika diberi sifat al-ula. Kalau Rabi' itu mudzakkar, maka al-awwal. Rabi' al-awwal, Rabi' al-akhir. Jumada mu'annas al-ula, Jumada al-akhirah. Begitulah penggunaan bulan Hijriyah. Sanata alfin wa arba'inatin wa arba'ina hijriyatan. Dengan disebut penanggalan Islam Hijriyah, kita harus sudah langsung ittisal, connect, nyambung dengan peristiwa hijrah, karena memang tahun Hijriyah ini diambil dari Hijratul Rasul. Hijrah diambil menjadi penamaan tahun supaya umat Islam dengan mengenal tahun Hijriyah ini memiliki semangat hijrah. Apa semangat hijrah? Al-intiqalu wat taghayyuru wal harokah. Kita harus siap untuk pindah dari yang buruk kepada yang baik, pindah dari tidak tahu menjadi tahu, pindah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik, pindah dari terbelakang menjadi maju, pindah dari malas menjadi rajin. Itu al-intiqal. Wa taghayyur berarti kita siap menghadapi perubahan. Kita tidak boleh statis karena hidup ini harus berubah. Kita siap dengan perubahan dan kita tidak boleh terlindas oleh perubahan. Wal harokah adalah bergerak. Berarti pesan hijrah adalah aktif. Berubah berarti kita bergerak berarti kita aktif, dinamis. Kemudian kreatif dan kompetitif. Dengan begitu, dengan disebutkannya tahun Hijriyah, kita sebagai umat Islam harus memiliki semangat al-hijrah, al-intiqal, wat taghayyur wal harokah. Begitulah pesan daripada Hijriyah.
Ibu dan Bapak, wafaqakumullah. Tema tadi sudah disampaikan oleh host kita, ibunda kita. Bagaimana sikap orang Islam? Orang Islam bahasa Arabnya Muslim, bukan umat Muslim. Nah, kita ini sering salah kaprah. Umat Muslim, nah itu berarti umatnya orang Islam. Bukan begitu. Umat Islam atau Muslim. Muslim orang Islam. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi berbagai musibah. Ibu dan Bapak, kita lihat kepada sesuatu yang waqi'iyah. Realita, fakta yang terjadi ada apa? Ternyata tidak basa-basi, tidak hoax, tidak isu, bahwa saat ini musibah terjadi di mana-mana. Banyak macam musibah yang terjadi di sekitar kita. Sebagai orang Islam tidak boleh abai, tidak boleh cuek, tidak boleh acuh. Kenapa? Kita diberi potensi oleh Allah berupa panca indera, supaya kita jadikan sebagai media untuk belajar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu, saya, ibu, bapak, semuanya ini, Allah yang mengeluarkan. Dari mana? Min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Bagaimana keadaan ibu bapak ketika dikeluarkan oleh Allah melalui perut emak kita? La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi zero. Sifar, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah sayang sama kita. Karena kita lahir belum tahu mana yang namanya yasfa dan mata hati. Mana yang namanya handphone, mana yang namanya mobil, mana yang namanya masjid, belum tahu. Maka Allah waja'ala lakum as-sam'a. Allah menjadikan pendengaran untuk kita semua. Juga wal basar, Allah menjadikan mata untuk kita. Wal afidah, memberikan potensi hati, tentu include dengan akal. Ini adalah panca indera. Nah, dengan panca indera yang Allah berikan kepada kita, maka kita jadikan sebagai tools, sebagai wasilah, sebagai perangkat, sebagai media untuk belajar. Dengan begitu, segala yang ada di sekitar kita ini, kita jadikan sebagai sumber belajar. Kita belajar bisa melalui guru, ustadz, dosen, mu'alim, mudarris. Bisa melalui buku, dan juga bisa melalui segala peristiwa yang ada di sekitar kita, termasuk berbagai musibah yang ada ini harus kita jadikan sebagai salah satu sumber belajar, supaya dengan adanya musibah ini kita bisa melakukan apa, kemudian untuk meningkatkan apa, dan bagaimana. Nah, oleh karenanya realita, fakta menunjukkan bahwa belakangan ini macam-macam musibah terjadi di mana-mana. Mari kita lihat. Musibah bukan hanya sekedar gempa. Selama ini orang di mana-mana hiruk pikuk, berbondong-bondong berangkat ke mana? Jawa Barat ketika terjadi bencana di Cianjur. Dalam pandangan Islam ada macam-macam musibah. Pertama adalah musibah material. Musibah dalam bentuk fisik.
musibah dalam bentuk kebendaan. Contohnya apa? Zilzal, gempa bumi. Gempa bumi di Cianjur, kemudian di sana dekatnya lagi ke arah ke timur, kemudian juga terjadi di luar Pulau Jawa, gempa di mana-mana. Tasik tadi yang di sebelah timurnya. Banjir bandang. Bagaimana beberapa pekan yang lalu di Kabupaten Malang terjadi banjir bandang. Banjir yang begitu curah hujannya tinggi, akhirnya meluap dan akhirnya menghanyutkan berbagai rumah, berbagai pepohonan yang akibatnya tanah longsor di mana-mana. Gunung meletus, vulkan. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, Gunung Semeru. Bagaimana ketika meletus beberapa waktu yang lalu. Kebakaran hutan, kebakaran rumah, kantor di Jakarta beberapa hari yang lalu, salah satu kantor kementerian terbakar. Pesawat jatuh, atau irah, taskutut irah. Pesawat terbang jatuh dari awang-awang sampai ada yang jatuh ke tanah, ke laut, ada yang misterius. Termasuk kapal tenggelam beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan lalu lintas di darat, tabrakan, tergelincir, macam-macam. Termasuk juga penyebaran virus COVID-19 yang sudah hampir 3 tahun ini belum berakhir dengan macam-macam varian. Nah, muncullah. Itu semua masih dalam kelompok fisik. Termasuk terjadinya inflasi yang sekarang sedang current, sedang menghangat, sedang mengemuka, adalah terjadinya inflasi. Apa sih inflasi itu? Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat karena pendapatannya menurun dan harga-harga kebutuhan pokok naik. Kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok, dan ini merupakan kebutuhan primer, kita memiliki kemampuan yang rendah karena pendapatan kita menurun, sementara kita harus dipacu dengan harga-harga yang naik. Itu namanya inflasi. Inflasi termasuk musibah lahiriah, material. Termasuk melemahnya nilai tukar rupiah. Kita punya mata uang namanya rupiah. Kemarin ketika saya ada urusan di salah satu bank, ternyata di bank tersebut, bukan Bank Thayyib, kalau Bank Thayyib mah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ini memang perbankan. Ternyata nilai tukar rupiah kita membeli dari bank, berarti bank itu jual 15.825 kemarin hari Jumat. 15.825. $1 ternyata 15.825. Berarti mata uang kita melemah. Padahal dulunya zaman Orde Baru 2.500. Sekarang naik turun. Dan puncak-puncaknya sekarang adalah rendah-rendahnya uang kita nggak punya nilai. Kenapa? $1 kita beli dengan 15.825. Dan lain-lain masih banyak musibah-musibah yang statusnya adalah fisikly, madiyah, musibah material. Tetapi musibah tidak hanya itu. Yang kita kenal selama ini kan, itu tuh ada gempa, itu loh ada gunung meletus, banjir bandang. Bukan hanya itu adalah jenis musibah madiyah, material. Tetapi ada musibah moralitas.
Ya, musibah karena moral. Adanya apa? Perilaku pergaulan bebas laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam bahasa Arab mahram, orang yang terhalang untuk menikah, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang haji atau umroh, niat untuk melakukan haji umroh, namanya muhrim. Labbaik Allahumma umrotan, yang umroh. Labbaik Allahumma hajjan, yang haji. Itu namanya muhrim, orang yang berikhram. Sedangkan lawan jenis yang yang terhalang Terhalang. untuk menikah namanya mahram, terhalang, tertutup. Pergaulan bebas pada dewasa ini bagaimana terjadi carut marut yang luar biasa. Bukankah itu musibah moral? Termasuk seks bebas. Dari pergaulan bebas berdampak kepada seks bebas. Mestinya hubungan badan itu terikat melalui gerbang yang namanya pernikahan. Nah, ini tanpa nikah terus proses hubungan badan di mana-mana. Seks bebas. Apakah seks bebas ini yang dilakukan oleh pasangan yang beda jenis, laki perempuan, atau bahkan naudzubillah yaitu seks sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, lesbian, atau yang dikenal sekarang adalah LGBT. Naif rasanya ketika muncul di Indonesia tentang bagaimana kelompok anak-anak muda yang berpasangan sejenis melakukan hubungan badan karena terpengaruh dari barat yang namanya LGBT. Kita para ustadz, para kiai, para habaib ingin mencoba untuk menghentikan kemungkaran ini, malah ada pihak-pihak yang sengaja untuk melindungi. Kita tidak boleh menegakkan nahi mungkar kepada mereka dengan dalih itu hak asasi manusia. Dengan dalih itu adalah hak asasi, maka jangan dieliminir. Diberikan kesempatan. Sehingga berkembang terus. Yang masih hangat beberapa waktu yang lalu di kawasan Kabupaten Cianjur, persisnya adalah di beberapa villa di puncak, ditangkap oleh pihak yang berwajib di salah satu villa, di mana kelompok anak-anak muda yang sejenis untuk melakukan pesta seks antar sejenis. Dan lebih ironiknya lagi, di antara mereka ada yang masih berstatus pelajar. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah musibah moral. Termasuk hilangnya rasa malu. Rasa malu pada akhir-akhir ini sudah hilang. Sehingga mau berbuat apa di depan orang banyak, ini enggak pakai malu-malu lagi. Termasuk budaya untuk korupsi. Maraknya korupsi di mana-mana, walaupun sudah ada komisi pemberantasan korupsi, ternyata masih belum membuat masyarakat jera. Sudah berapa ribu yang sudah tertangkap, tetapi belum merasa jera. Karena tentang penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap ajaran agama belum masuk ke dalam jiwa dan pikiran yang benar. Akibatnya banyak marak di mana-mana korupsi, mulai dari kelas teri sampai dengan kelas kakap. Bukankah itu juga musibah moral? Bahkan yang mengancam kepada masa depan generasi muda adalah penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya. Mestinya narkotika hanya diperuntukkan untuk diagnosa tertentu ketika
dilakukan satu tindakan operasi, tapi disalahgunakan sehingga mengakibatkan moral bangsa ini menjadi bejat gara-gara penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya. Termasuk juga perlawanan terhadap orang tua. Bagaimana anak-anak berani melawan orang tua dan bahkan naudzubillah min dzalik ada yang sampai tega membunuh orang tua atau orang tua membunuh anaknya sendiri. Termasuk yang sekarang sedang current, mengemuka, menghangat adalah penggunaan teknologi informasi. Kita tahu sekarang ini era 4.0, masa di mana 4.0 adalah era teknologi informasi. Dalam kehidupan di level manapun kita sudah tergantung kepada penggunaan teknologi. Nah, teknologi informasi ini tujuannya baik. Ketika digunakan untuk hal-hal yang baik menjadi baik. Tapi tidak sedikit yang menyalahgunakan teknologi ini sehingga mengakibatkan bejatnya moral anak bangsa. Juga tak kalah pentingnya maraknya praktek dusta, kebohongan, kecurangan. Ini kan terjadi di mana-mana. Apalagi bentar lagi 2024 adalah masa untuk terjadinya proses pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, syarat dengan kebohongan, kecurangan di mana-mana. Juga maraknya praktek riba. Jelas Al-Quran melarang wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ternyata riba marak di mana-mana dan ini adalah salah satu bentuk musibah pada aspek moral. Jadi musibah bukan hanya materi, bukan hanya gunung meletus, bukan hanya gempa, tetapi musibah moralitas seperti yang tersebut tadi. Bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada musibah akidah Islamiyah. Apa bentuknya musibah dari sisi dimensi akhlak akidah Islam? Karena maraknya praktek kristenisasi di mana-mana. Kristenisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Walaupun ada undang-undang yang mengatur tidak boleh mempengaruhi seseorang yang sudah beragama untuk pindah kepada agama lain. Ada undang-undangnya. Tapi ternyata semuanya itu dilanggar. Nggak pernah di masjid dilanggar oleh pihak-pihak tertentu sehingga masuk ke pesantren, masuk ke masjid, masuk ke sekolah-sekolah, masuk di berbagai lini, mereka dengan casing, dengan model ala Islam, pakai baju koko, pakai baju macam-macam, kopiah, ya kan? Seperti lazimnya yang dipakai oleh orang Islam. Begitu dalam pertemuan sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama masuk doktrin oleh agama lain dan mengakibatkan banyak orang Islam menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga musibah akidah Islamiyah. Juga termasuk pendangkalan akidah Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus sadar, tau'an au karhan, suka atau terpaksa, memahami musibah jangan hanya pada aspek material. Tetapi juga kita sadar ada musibah dari dimensi akidah Islam. Yaitu pendangkalan akidah melalui jalur al-ghazwu al-fikriyu. Oleh pihak-pihak tertentu mencoba masuk
melalui pola pikir, pola pandang, sehingga supaya umat Islam ini pola pikirnya sudah mulai kacau, sudah mulai sekuler, sudah mulai liberal, dengan berbagai kemasan, dengan berbagai dalih, sehingga akhirnya ujung-ujungnya akidahnya orang Islam menjadi dangkal. Ini semua adalah bentuk musibah dalam bidang akidah. Dan ini semua adalah realita. Maka tadi pengantarnya pertama kali adalah realita fakta. Saya tidak hanya untuk berandai-andai, tetapi itulah realita. Ibu dan Bapak, baik musibah material, musibah moral, dan musibah akidah Islamiyah itu adalah wujud nyata dari ragam musibah yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, kita sebagai orang Islam, apa cukup dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tertimpa musibah yang ragamnya 3 macam tadi? Apa? Hanya memberikan bantuan dalam bentuk memberi makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, tenda, keperluan-keperluan pokok lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang kebanyakan, apakah cukup seperti itu? Mari kita berpikir. Saya memandang bahwa kita ini biasanya hanya melakukan apa yang kita ikuti dari orang melakukan, tanpa disadari betul bagaimana tuntunan agama kita. Coba lihat yang terjadi di mana? Jawa Barat itu terjadi gempa, dari berbondong-bondong dari berbagai daerah, dari berbagai instansi untuk mengumpulkan bantuan. Apakah cukup dengan memberikan bantuan-bantuan seperti itu? Jawabannya tertulis di hadapan Ibu, baca sendiri, tidak cukup. Kita sebagai Muslim tidak cukup hanya memberikan bantuan materi. Walaupun itu tidak salah. Kenapa tidak cukup? Ini. Karena menurut agama Islam, karena kita judulnya adalah Muslim, ada sejumlah sikap yang diajarkan oleh Islam terkait dengan bagaimana kita menghadapi berbagai musibah yang macam-macam tadi. Baik musibah material, musibah moralitas, dan musibah akidah Islamiyah. Sikap kita yang pertama adalah penguatan akidah Islamiyah kita. Penguatan akidah. Bagaimana, Pak? Meyakini sepenuhnya, tanpa reserve, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun, bahwa Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Dalam perspektif ilmu tauhid, Allah ini punya sifat 20. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama. Basor, kalam. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Qudrah ini kekuasaan. Karena Allah punya sifat yang melekat pada zatnya, kekuasaan, maka Allah itu qadir, berkuasa. Allah punya iradah, punya kehendak, punya mau. Maka Allah muridun. Nah, karena Allah punya mau, punya kehendak terhadap segala sesuatu, maka segala apa yang ada di dunia itu karena Allah berkuasa, karena Allah mau. Berarti
siapapun kita merasa muslim, wajib menguatkan kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah berkuasa, Allah berkehendak. Itu yang pertama. Mana Pak dasar hukumnya yang menyatakan hal itu? Antara lain tersebut di dalam Al-Quran surah kelima. Saya yakin jamaah Yasfa dan mata hati yang rajin belajar hafal di luar kepala. Surat kelima, surat apa? Pasti tahu. Al-Ma'idah. Tahu lah, lawang ada di layar. Jadi surah kelima, surah Al-Ma'idah, ayat 120. Ayatnya begini. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi, milik Allah sajalah. Enggak ada yang memiliki sejati. Kita punya milik ini sifatnya sementara. Kita punya rumah milik saya. Kita punya kendaraan milik kita. Kita punya pasangan milik kita. Itu sementara. Kenapa? Begitu mati, kita lepas semua kok. Nah, lillahi milik Allah sajalah. Apa? Mulkus samawati. Kerajaan yang ada di planet atas. Kerajaan berarti segala kehebatan. Segala yang luar biasa. Yang adanya di planet langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Iya kan? Itu milik Allah. Wal ardi pun yang ada di planet bumi. Bahkan wama fihinna, apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Itu semuanya milik Allah. Berarti mulai dari bencana gempa, bencana ledakan gunung berapi, bencana tanah longsor, bencana banjir bandang, yang matahari-matahari tadi, itu adalah milik Allah. Karena milik Allah, maka wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Terhadap segala sesuatu apapun, maka dialah Allah yang maha berkuasa. Kalau Allah maha berkuasa, berarti kita sebagai manusia ini nggak bisa apa-apa. Ya buktinya nggak ada yang bisa menghentikan gempa kok, nggak ada yang bisa menghentikan tanah longsor kok, nggak ada yang bisa menghentikan gunung meledos. Nah, meledos itu artinya yang meledak, burkan bahasa Arabnya. Itu dasar hukumnya bahwa Allah berkuasa. Juga di dalam surah ke-36. Nah, kalau ini favorit ibu dan bapak kan, malam Jumat dibaca terus sampai hafal di luar kepala. Surah Yasin. Surah keberapa ibu-ibu? 36. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi perintahnya Allah itu ada pada dirinya sendiri. Ketika Allah punya instruksi, punya kehendak, punya mau, punya urusan, maka cukup Allah mengatakan kun, terjadilah. Fayakun, langsung terjadi. Jadi fa ini litarte buat takkib. Begitu Allah pencet on, langsung nyala. Ayo, hujan, hujan. Gunung meledak, meledak. Ini adalah kekuasaan dan kehendak Allah. Aroda syai'an. Allah menghendaki sesuatu. Karena Allah punya kehendak terhadap sesuatu, Allah punya kekuasaan, maka kita sebagai orang Islam wajib mempercayai tanpa reserve. Sikap yang kedua, meyakini sepenuhnya bahwa semua jenis musibah yang terjadi, mau musibah yang
ragamnya apa saja, ini atas kehendak dan kemauan Allah. Kalau Allah nggak mau, nggak terjadi. Allah nggak menghendaki, nggak terjadi. Mana Pak dasar hukumnya? Al-Quran surah ke-64. Nama surahnya At-Taghabun. Ayatnya 11. Ma asoba mim musibatin illa biidznillah. Kalau terjemahan biasa, tidak ada musibah apapun yang menimpamu kecuali atas izin Allah. Kalau yang sudah tingkat lanjutan, melewati dasar dan menengah, tahu ini kalam manfi. Kalimat yang statusnya manfi, ada manafiyah. Kemudian ada ilah ini huruf istisna. Ketika huruf istisna ada pada kalam manfi, maknanya aktif. Berarti musibah apapun yang menimpa kita atas izin Allah satu-satunya. Tidak ada musibah yang menimpa kita tanpa sepengetahuan Allah. Tanpa seizin Allah. Enggak ada. Atas kemauan Allah sajalah Allah menunjukkan musibah yang menimpa kita. Percaya enggak kita? Nah itu. Di Indonesia ini kan lebih percaya kepada alat. Lebih percaya kepada teknologi ketimbang percaya sama Allah. Maka ketika terjadi musibah macam-macam, tidak ada satupun respon dari pihak yang terkait untuk ayo kita kembali kepada Allah. Ini terjadi karena kemauan Allah. Enggak ada. Yang menyampaikan hanya para ustadz, guru ngaji, para mubalik, para da'i, para kiai, para habaib. Oleh pihak-pihak manapun enggak ada itu. Padahal At-Taghabun bilang seperti itu. Hanya atas seizin Allah sajalah Allah menimpakan musibah. Oleh karenanya, wa may yu'min billah, siapa saja yang percaya kepada Allah, salah satu di antaranya adalah Allah yang meluncurkan musibah ini, yahdi qalbah, maka Allah akan menuntun hatinya, akan menunjukkan hatinya ke arah mana dia harus berbuat, dia melakukan apa, dengan siapa, di mana, dan bagaimana. Allah bimbing hatinya. Nah, karena orang Indonesia ini nggak yakin kalau musibah yang terjadi itu atas izin Allah, maka Allah nggak mau memberikan petunjuk kepada hati bangsa Indonesia. Karena apa? Sudah bebel hatinya itu. Padahal wallahu bikulli syai'in alimun. Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Itu sikap kita yang kedua. Yang ketiga, meyakini sepenuhnya bahwa Allah memberikan berbagai musibah dan ujian ini karena Allah ingin menguji manusia agar dapat mengambil pelajaran melalui musibah itu, kemudian mau melakukan evaluasi diri dengan pengalaman musibah itu, bisa mau memperbaiki diri, pandai bersyukur, banyak berbuat amal solih, kembali semakin menaati Allah dan Rasul-Nya, sehingga dengan mengambil pelajaran itu mampu meningkatkan iman, meningkatkan takwa, dan meningkatkan ibadahnya, sehingga manusia menjadi semakin berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Pak dasar hukumnya hal itu? Monggo dibaca surah ke-67, nama surahnya Al-Mulk. Ayat kedua, ayat pertamanya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya yang ini, alladzi khalaqal mauta. Allah adalah zat yang menciptakan kematian. Kematian itu satu, lepasnya ruh dari tubuh itu mati.
Tetapi jalan yang mengakibatkan manusia mati ribuan macam. Termasuk kematian yang dilalui oleh manusia melalui terjadinya musibah. Meledak gunung, akhirnya kena mati. Banjir bandang, terbawa hanyut, akhirnya mati. Kemudian juga gempa, mati. Ini Allah yang menciptakan. Wal hayata pun Allah yang menciptakan kehidupan. Ada yang hidupnya nyantai, ada yang hidupnya susah, ada yang hidupnya happy, ada yang hidupnya rajin belajar sampai tua, nggak pernah berhenti. Ini semua Allah yang menciptakan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih berprestasi, yang paling baik karyanya, paling baik perbuatannya, paling baik ibadahnya. Berarti output, keluaran dari apa? Macam-macam musibah tadi untuk menguji kita. Wahuwal azizul ghafur, Allah maha perkasa, lagi maha pengampun. Sikap kita yang keempat dalam menghadapi bencana. Meyakini sepenuhnya bahwa berbagai musibah ditimpakan Allah kepada manusia itu dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa? Perbuatan manusia banyak yang melanggar aturan. Perbuatan manusia banyak yang menentang aturan-aturan Allah dan Rasulullah. Ini halal, lewat. Ini haram, dilanggar. Ini sunnah, disia-siakan. Ini makruh, banyak yang dilakukan. Ini yang membatalkan, banyak yang dilanggar. Artinya banyak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul diabaikan. Akibat ulah perbuatan itu, maka manusia marah. Sebagai bentuk kemarahan Allah, maka Allah menurunkan petaka bencana. Mana Pak dasar hukumnya? Antara lain di dalam Al-Quran surah ke-42, namanya surah Asy-Syura. Ayatnya 30, wa ma asobakum min musibatin. Musibah apapun yang menimpamu, fabima kasabat aidikum, oleh disebabkan perbuatan dirimu. Teksnya ayat ini aidikum bentuk jamak daripada yadun. Yadun aidun. Nah, kemudian aidikum. Ini karena apa namanya? Musanna. Tidak bisa kedua tangan melakukan kejahatan sendiri tanpa didukung oleh anggota badan yang lain. Maka dalam kaidah ilmu bahasa Arab, itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Teksnya disebut bagian, yang dimaksud adalah keseluruhan. Tangan bagian dari anggota badan. Maknanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia ini yang keluar dari norma agama Islam menyebabkan Allah murka, dan dari situlah yang mengakibatkan Allah menurunkan bencana. Karena Allah sudah memberikan informasi begitu, sadar nggak kita sebagai manusia? Mau nggak minta ampun? Ternyata banyak yang pada nggak mau minta ampun. Justru yang dilakukan adalah hanya untuk memberikan bantuan. Sementara untuk rehabilitasi moral, rehabilitasi akidah, rehabilitasi ekonomi, segala macam tidak dilakukan secara sistemik, tidak mau minta maaf kepada Allah, padahal Allah bilang, wa ya'fu an katsirin, Allah memaafkan sebagian banyak dari kesalahan-kesalahan manusia. Kalau Allah sendiri sudah mendeklarasikan dia memaafkan kesalahan yang banyak, tetapi kenapa manusia tidak mau meminta ampun? Nah, itu
Juga didukung oleh Al-Quran surah keempat, yaitu surah An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan-kebaikan yang ada padamu itu semata-mata anugerah dari Allah. Kita sehat, Allah yang ngasih. Kita bisa bekerja, Allah ngasih kita kemampuan bekerja. Allah kasih kekayaan, Allah yang ngasih. Semua kebaikan yang ada pada diri kita itu karena anugerah Allah. Tetapi sebaliknya, wa ma asobaka min sayyi'atin, keburukan apapun yang menimpa dirimu, famin nafsika, oleh karena hal itu akibat dari dirimu sendiri. Ini menunjukkan bahwa musibah dipacu oleh perbuatan manusia. Sikap yang kelima, karena musibah ini Allah murka untuk menguji kita, maka dengan musibah ini sikap kita harus sadar. Segera bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian segera minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita, atas perbuatan-perbuatan dosa kita, supaya Allah ridho untuk menghentikan petaka bencana musibah itu. Dan ternyata di Indonesia ini oleh pihak-pihak yang berkompeten tidak ada instruksi untuk taubat dan mohon ampun. Justru yang mengajak masyarakat untuk taubat dan mohon ampun hanya para guru, hanya para ustadz, hanya para kiai, hanya para siapa? Habaib yang punya jamaah. Ayo kita bertaubat. Karena Allah murka akibat perbuatan kita, ayo bertobat. Ayo istighfar. Pihak-pihak tertentu nggak ada keluar instruksi itu. Hanya untuk memberikan bantuan. Padahal mestinya harus segera bertobat dan beristighfar. Mana Pak dasar hukumnya yang menyatakan hal itu? Monggo iqra'u, silakan dibaca Al-Quran surah ke-66. Namanya surah At-Tahrim. Ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesali atas perbuatan salah yang pernah kita lakukan, berjanji tidak akan pernah mengulang lagi. Kembali kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang murni, yang sesungguhnya bukan taubat sambel. Kita tahu sambel itu apa? Pedes. Gila dimakan, hoha-hoha. Habis itu besok makan lagi. Tobat, hoha-hoha. Lusa makan sambal lagi. Bukan tobat sambal, tetapi tobat sekali dia salah, menyadari kesalahannya, dan dia berjanji tidak akan pernah mau mengulang untuk yang kedua dan tiga dan seterusnya. Nah, taubat yang semurni-murninya itulah yang harus dilakukan oleh masyarakat umum supaya Allah menghentikan musibah tidak berulang kembali. Dari mana Pak taunya? Ini asa rabbukum. Dengan kamu bertaubat yang murni, maka Tuhanmu ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Berarti seberapa jauhkah Allah berkehendak untuk mengampuni, menghapus dosa, ditentukan seberapa banyak kita bertobat dengan taubatan yang taubatan nasuha. Kemudian juga berdasar surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kamu kepada Allah secara totally. Secara keseluruhan kamu harus bertobat kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman. Dengan begitu la'allakum tuflihun.
Dengan kamu bertobat semuanya kepada Allah, mesti kamu akan beruntung. Kenapa beruntung? Tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi petaka, sehingga kita aman, selamat, damai, sejahtera. Kan itu pernyataan Allah. Kenapa disuruh banyak istighfar? Ini surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum manakala engkau, hei Muhammad, berada di tengah-tengah kaum itu. Wah, Pak, kan sekarang Nabi Muhammad sudah enggak ada. Mana mungkin berada di tengah-tengah kaum? Maksudnya apa? Sungguh pun Nabi Muhammad saat ini sudah enggak ada di tengah masyarakat, tetapi ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi melalui Al-Quran dan hadisnya dihidupkan oleh masyarakat, diamalkan oleh masyarakat. Seakan-akan Nabi hadir karena masyarakat mengamalkan ajaran Nabi. Maka Allah enggak akan mengadab mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka manakala mereka istiqomah untuk selalu memohon ampun. Itu dasar hukum mengenai kenapa kita disuruh bertobat, kenapa kita suruh beristighfar. Sikap yang keenam, memberikan bantuan. Nah, kalau yang ini mah sudah banyak dilakukan oleh orang banyak nih. Islam pun menyuruh memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka yang sedang tertimpa musibah. Mana dasar hukumnya? Antara lain sabda Rasulullah di dalam hadis Nabi, riwayat oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah begini doktrinnya, ajarannya. Man, siapa saja, nafasa, yang meringankan an mukminin, terhadap orang mukmin yang lain, kurbatan min kurabid dunya, kesusahan di antara urusan dunia, meringankan, memberikan bantuan terhadap kesulitan urusan dunia, yang nggak punya tempat, fasilitasnya habis semuanya, pekerjaannya hilang, kemudian apa, moralnya juga sudah kemana-mana, semua ala kulli hal, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti di hari akhirat, hari kiamat, Allah akan meringankan kesulitan yang dihadapi. Apa kesulitan dihadapi hari kiamat? Bagaimana di alam mahsyar, bagaimana di alam mizan, ini dahsyatnya luar biasa. Kalau ketika di dunianya kita mau meringankan beban orang lain, maka di saat-saat hari kiamat itu Allah akan meringankan beban kita nanti. Pun waman yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan kepada orang yang susah, maka yassarallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini dasar hukum dari hadis Nabi, bagaimana kita mau menolong, memberikan bantuan kepada orang yang tertimpa musibah. Dan ini kebanyakan orang sudah lakukan. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 jarang. Yang ke-7, nah ini juga jarang. Berdoa. Kita harus berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Karena kita ini makhluk sosio-teosentris. Kita makhluk sosial, bisa melakukan sesuatu, bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi semua ini sia-sia. Maka kita tetap bergantung kepada yang satu. Teosentris, berpusat kepada satu, yaitu Allah. Berarti apa? Kita harus menengadah tangan, meminta kepada Allah, mohon perlindungan, mohon keselamatan dari berbagai bahaya, petaka, bencana, dan bahaya-bahaya lainnya. Sebagai orang Islam yang rajin ngaji, tentunya jangan minimin dalam berdoa. Wis pokoknya Pak,
aku ndonga karo bahasaku dhewe. Kan Allah paham, itu namanya minimin. Lalu bagaimana? Ya pakai bahasa yang bagus lah. Dari Al-Quran, dari hadis, dari susunan kalimat para ulama. Ini antara lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi ini jangan berdampak bahaya kepada kita dengan menyebut nama Allah, dengan bergantung kepada Allah, dengan meyakini kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita minta, yang didengar Pak, wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini antara lain doa yang sebaiknya kita baca. Kemudian juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan firman-firman-Mu yang lengkap, sempurna. Dengan firman-firman-Mu yang lengkap dan sempurna itu aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan makhluk-Mu. Kan begitu? Hebat sekali ini doa. Termasuk juga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini juga doa yang diperkenalkan di dalam Al-Quran. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yang terakhir, kita berikhtiar. Berusaha. Nomor 1 sampai nomor 7 tadi semuanya adalah dalam rangka untuk mengembalikan kepada Allah. Tetapi kita sebagai manusia nggak boleh lepas usaha. Apa yang bisa kita usahakan? Melakukan sikap yang menyatu ke dalam tubuh kita, pola hidup tertib, pola hidup disiplin, pola hidup bersih, pola hidup sehat, pola hidup teratur, peka dan peduli terhadap lingkungan, mau bekerja sama, mau gotong royong, mau mengikuti pelatihan mitigasi. Nah, ini ada ilmunya nih. Bagaimana kita ikut pelatihan menyelamatkan diri ketika terjadi suatu bencana. Itu namanya mitigasi. Apakah kita diem, lari, rumahnya dikunci, atau bagaimana? Itu ada ilmunya. Maka sebagai bentuk ikhtiar, kita perlu melakukan pelatihan itu. Kemudian taat aturan sebagai bentuk upaya mewujudkan kehidupan yang baik, aman, selamat, dan damai. Itu semua adalah paket perbuatan baik yang didasari dengan keimanan. Surah An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan, laki maupun perempuan, selama dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mesti aku berikan kehidupan yang baik, berarti aman daripada petaka bencana. Walanajziyannahum, aku balas mereka ajrohum, pahala mereka, fi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Apa balasannya? Itu adalah surga. Nah, yang ke-9 dan lain-lain, monggo kerso Bapak Ibu tindak lanjuti. Saya sudah berupaya untuk menelurkan item-item yang praktis, sistematis, dan metodologis supaya gampang diikuti, gampang dibaca, gampang dipahami. Selanjutnya monggo ditindaklanjuti. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim dalam menghadapi petaka bencana yang terjadi sehingga kita aman dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna. Wala ilma lana illa ma'alam, tidak ada ilmu kecuali ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Monggo dilanjut Ibu Kinanah untuk proses berikutnya. Alhamdulillah.
Jazakallah khair, Pak Kiai. Insya Allah sudah terbuka wawasan kita. Ternyata yang tadi sedikit sekali yang saya sampaikan, musibah itu terlihat hanya di materialnya saja, Pak Kiai. Nah, itu Astagfirullahaladzim. dia. Makanya saya merasa tertarik karena banyak orang melihat musibah itu hanya materi. Padahal ada moral, ada akidah, sering terlupakan oleh kebanyakan orang dan akhirnya tidak ada upaya untuk menghadapi semua itu. Dan astagfirullahaladzim, dengan musibah yang justru lebih besar itu yang nomor 2 dan nomor 3 tentang akidah dan moralitas ini bisa jadi menjadi musibah yang pertama akibatnya ya Pak Kiai. Iya, Astagfirullahaladzim. Itu menjadi perhatian sekali buat kita. Kalau untuk musibah pribadi itu sangat kecil, ternyata masih banyak musibah yang lebih berat yang harus kita hadapi. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk wawasannya Pak Kiai. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh guru kita tadi untuk kita semua. Bagi jamaah sekalian mungkin yang ada yang ingin lebih ditanyakan lagi, silakan untuk menyampaikannya di kolom chat. Nanti insya Allah Pak Kiai akan memberikan masukan dan jawabannya. Baik, sambil menunggu barangkali dari jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya mewakili Yashfa Mata Hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur yang telah menyampaikan donasinya kepada kegiatan Yashfa, yang telah mendukung kegiatan dakwah dari Yashfa Mata Hati, yang telah mendonasikannya ke rekening Yashfa yang di rekening BSI 999-830-8310. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan dan amal jariah yang telah disampaikan jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ada pertanyaan ini Pak Kiai, saya sedikit agak menggelitik tentang musibah yang terjadi, yang kita perhatikan beberapa tahun ke belakang. Itu musibah besar itu terjadi seringkali di ujung tahun Masehi. Ya, di ujung tahun bulan Desember ya Pak Kiai. Ini sekilas aja. Kira-kira apakah ini ada hubungannya dengan akidah ya Pak Kiai? Mungkin barangkali ada sedikit inputan yang dapat Pak Kiai beri masukan kepada kita. Iya. Ada, Bunda. Ada hubungannya. Kenapa? Pola hidup orang pada umumnya, termasuk di Indonesia, kalau sudah mendekati akhir tahun, pergantian tahun, ini kan cenderung dengan hura-hura. Cenderung kepada kehidupan yang jauh daripada ajaran agama. Banyak yang takbir, banyak yang kontraproduktif. Mari kita lihat. Di beberapa tempat, identik dengan apa? Main kembang api. Indah memang, kembang api itu indah. Tetapi kan kembang api harus dibeli. Berapa banyak yang membeli kembang api mulai dari tingkat kanak-kanak sampai dengan orang dewasa. Kelas kecil sampai dengan kelas kakap. Di tempat sendiri maupun di tempat-tempat hiburan. Tempat-tempat wisata. Sehingga kalau pergantian tahun baru ini baru dari sisi variabel penggunaan kembang api begitu luar biasa. Biaya untuk ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat wisata yang kita keluarkan tanpa ada komparasi. Berapa banyak yang kita keluarkan untuk bersenang-senang, dengan berapa banyak yang kita keluarkan untuk zakat, infak, sedekah, enggak balance. Sehingga orang kebanyakan mengeluarkan banyak uang
hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Sementara yang justru zakat infak sodakoh sama sekali tidak imbang. Maka sebab itu Allah mengancam. Bagaimana ancaman Allah? Bahwa ketika kita hidup menggunakan proses konsumsi tidak balance dengan kita zakat infak sodakoh, maka fatuk wabiha jibahuhum. Wajahnya nanti akan disetrika, waduhuruhum, punggungnya, duhuruhum ini artinya punggung, wajunubuhum, perutnya. Dan ini bisa rasional. Ketika orang berpikir untuk memake up wajah, biaya maintenance wajah, biaya memenuhi keinginan perut, biaya untuk memenuhi take rest, hanya ingin rohah dengan tidur di tempat-tempat yang mewah, tidak sesuai dengan yang semestinya. Untuk dikeluarkan zakat infak sedekah, maka ketimbangan itulah nanti akan dipanaskan di api neraka, wajahnya, perutnya, punggungnya disetrika. Ini loh rasain. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah sesuatu yang hampir nyaris tidak banyak disadari. Maka identik dengan tabdzir, yaitu pemborosan, sia-sia, baru dari sisi ekonomi. Belum lagi sisi kemaksiatan. Nah, karena banyak manusia yang sudah mulai lalai kepada aturan Allah, jauh daripada ajaran Allah, maka Allah murka. Kan tadi kan, ma'asobaka min musibatin ila biidnillah. Wa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayatin famin nafsik. Ini semua adalah bukti rentetan yang jelas sangat punya hubungan. Kenapa pada umumnya musibah ini di menjelang akhir-akhir tahun? Karena kapasitas perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan ini banyak terjadi di menjelang pergantian tahun. Kita sebagai orang Islam melihat dari sisi itu. Enggak boleh dengan keyakinan Feng Shui. Di mana keyakinan Feng Shui yang itu bukan dari Islam, ada satu pemikiran-pemikiran ajaran tertentu. Bukan seperti itu. Nah, oleh karenanya kita punya tugas, punya kewajiban. Segera bertobat, segera mohon ampun, banyak berbuat kebaikan. Jangan sampai Allah murka lagi, Allah murka lagi. Jadi kesimpulannya adalah, ada enggak hubungan bahwa musibah ini semakin meningkat di akhir-akhir tahun? Jawabannya ada, karena manusia banyak yang tidak sadar kepada apa yang harus dilakukan. Begitu, Bunda? Iya ya, pakai Allah. Wah, kita harus benar-benar menjadikan ini poin untuk kehidupan kita. Masya Allah, jangan Betul. sampai Ya. terjadi. Ya, ini Pak Kiai, alhamdulillah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Lani Elviria berkaitan dengan pemerintah tadi yang hubungannya dengan tindakan dari pemerintah. Ini Ibu Lani menanyakan Ustadz. Beliau menyampaikan terima kasih Ustadz yang sudah memberikan pencerahan mengenai musibah. Bagaimana kita mensikapi sekarang nih pemerintah yang melegalkan pasangan yang bukan muhrim, tetapi tidak boleh digerebek, apalagi apabila ada di hotel. Apa ini yang harus kita kerjakan atau yang kita lakukan sebagai umat Muslim? Ya, Alhamdulillah. sebagai umat Islam atau sebagai Muslim. Jangan umat Muslim lagi, umat Muslim berarti umatnya orang Islam ya. Ya, betul, inilah bahwa RUU terkait dengan Undang-Undang KUHP secara resmi beberapa waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu, sudah diresmikan oleh DPR, diundangkan menjadi undang-undang.
KUHP yang baru. Nah, salah satu di antaranya isi daripada undang-undang itu adalah kita tidak boleh menangkap hak asasi manusia ketika sedang melakukan kegiatan di hotel. Kita nggak boleh suudzon, katanya begitu kan? Padahal jelas ketika laki dan perempuan ketika bersembunyi-sembunyi, menurut hadis Rasulullah, ketiganya adalah setan. Nggak boleh bersembunyi-sembunyi salah satu di antara kamu dengan wanita yang bukan mahram. Karena ketiganya adalah setan. Nah, ternyata kemungkaran yang seperti ini oleh aturan kita dengan dalih hak asasi manusia, dengan dalih macam-macam, kita nggak boleh melakukan penggerebekan. Ini karena aturannya ini tidak mengikuti aturan agama Islam. Jika demikian, maka kita ya harus ingkar. Kalau kita punya kemampuan untuk merubah dengan tangan, ya kita action. Kita kan bukan anggota dewan, nggak punya kemampuan, kekuasaan untuk merubah itu kan. Yang ngomong artinya kita sosialisasikan kepada publik, terutama kepada umat Islam, aturan-aturan yang berlawanan dengan agama Islam tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Kenapa? Kalau mengikuti aturan yang salah, secara hukum Islam kita tetap salah. Oleh karenanya, salah satu di antara pemicu Allah murka di Indonesia, kenapa menurunkan berbagai musibah? Karena aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak sedikit berlawanan dengan aturan Allah dan Rasul. Sebab itu tidak usah diikuti. Kalau diikuti berarti ibu bapak mengikuti yang salah. Kalau itu maka kita terperangkap kepada yang salah. Monggo yang mau mengikuti yang salah ya silakan. Tapi saya tidak merekomendasi. Sikap kita harus ingkar dalam hati karena kita nggak punya kemampuan merubah dan segala macamnya. Dan kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti aturan itu. Jika kita temukan ada orang yang sedang melakukan bersembunyi-sembunyi di suatu tempat yang bukan mahramnya, tentu ini masyarakat yang akan mengambil tindakan hukum. Bagaimana itu adalah haknya masyarakat. Bagaimanapun kita bersuara itu sesuatu yang mungkar, itu sesuatu yang haram, itu sesuatu yang salah, walaupun pemerintah tidak menangkap, tetapi raqibun atidun sudah merekam. Nanti begitu meninggal dunia, baru didatangi oleh malaikat Israel. Kejat-kejat, rasain loh, gua cekek loh. Nah, ketika malaikat Israel sudah, gua cekek loh, ayo mau kemana lo? Mau pembenaran lagi? Mau mengelak lagi? Mau kemana? Nggak bisa. Baru kalau sudah begitu nanti, ya tidak bisa berkutik. Kalau sekarang masih bisa pembenaran diri, masih bisa pembelaan, dan masih macam-macam. Jadi kesimpulannya Bu Lani, ini beliau juga sahabat kita dari LBIK menengah 3, ya menengah 3. Kalau naik nanti berarti tingkat lanjutan 1 di shift 1. Bu Lani, silakan. Kita tidak harus mengikuti, itu urusan pemerintah, maka berapa banyak dosa pemerintah mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan aturan yang melanggar aturan Allah akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita doakan semoga para penguasa yang mengeluarkan peraturan ini diberikan petunjuk sehingga segera taubat sebelum datangnya malaikat Israel akan mencekik beliau-beliau ini. Begitu, Bu Nana. Terima kasih banyak Pak Kiai. Mudah-mudahan Bu Lani dapat menerima masukan dari Pak Kiai tadi. Jadi kita walaupun aturannya yang bertentangan dengan Islam kita jangan ikuti. Ya, kita tetap berprinsip pada ajaran agama ya Pak Kiai. Ya iya sebagai Muslim. Iya. Kecuali kalau Muslimnya KTP ya monggo besok. Tapi kan nggak ada istilah Muslim KTP,
muslim itu ya bama ana minal musyrikin, aku tidak akan musyrik. Nah, kalau begitu berarti ana minal muslimin. Kalau begitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Oh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai. Baik, mungkin dari jamaah ada yang ingin menanyakan langsung, kebetulan kita masih ada waktu. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan acara selanjutnya ya, Kiai. Baik, karena tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak Kiai atas segala macam ilmunya. Dan untuk keberkahan pertemuan malam ini, kami mohonkan kiranya Pak Kiai dapat memimpin doa untuk kita semua. Tafadhol Pak. Baik, Ibu Bapak peserta kajian Islam Dwi Mingguan Yasfa dan Mata Hati, kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridhonya dan apa yang kita lakukan ini menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dengan mengambil pelajaran ini, kita siap bersyukur kepadanya, kembali kepadanya, dan kita menuju ke jalan yang lurus dan yang benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan ke jalan yang paling lurus daripada yang lurus, sehingga kita aman, selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka fil hayati taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah. Allahumma iqdi hawaijana washfi mardona waqdi duyunana bihaqqil Qur'anil azim war rasulil karim. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li adai faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak
Pak Kiai, sekali lagi atas ilmunya. Terima kasih banyak juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Semoga niatnya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini telah kita ikuti. Semoga banyak manfaat yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Kami sebelum kami tutup, kami menginformasikan kembali bahwa Yashwa Mata Hati akan kembali mengadakan khatmil Quran di akhir bulan Desember pada Jumat tanggal 30 Desember 2022. Semoga kita semua diberi kesehatan dan sehat walafiat bisa hadir kembali dalam khatmil Quran nanti. Baik, mohon izin Pak Kiai yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar LCMM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya sebagai pembawa acara pada malam ini mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri acara pada hari ini dengan ucapan hamdalah dilanjutkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Kiai. Sehat selalu Pak Kiai. Amin. Pak Ustadz.